Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, sebelum kita memasuki tema hari ini, kami ingin mengingatkan kami pribadi dan jamaah sekalian dengan adanya berita bahwa kasus positif mulai merangkak naik, walaupun memang variannya tidak seganas varian yang sebelumnya, akan tetapi tingkat penularannya konon lebih cepat. Maka kami mengharapkan dengan sangat kepada jamaah sekalian untuk disiplin, ya, untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Pertama, bagi yang sedang kurang sehat, ya, sedang batuk-batuk, dipersilakan untuk mendengarkan lewat radio, ya, di rumah masing-masing, sehingga tidak membahayakan teman-temannya, ya. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon disiplin dalam menggunakan masker, menutupi mulut dan hidung, karena sekarang kita sudah mulai mencoba untuk tidak terlalu merenggangkan soft, ya, belum rapat banget tapi juga tidak renggang banget, sehingga memakai masker menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga saudara-saudara kita. Ini yang perlu kami sampaikan, dan tentunya di atas itu semua adalah kita harus lebih meningkatkan wirid-wirid perlindungan, ya, doa, zikir pagi, zikir petang, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, kemudian baca doa ketika keluar rumah. Ini semuanya harus kita jaga sehingga kita mendapatkan pembentengan dari Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha secara lahiriah dan juga berusaha secara batiniyah, lahir dan batin. Ini sedikit arahan sebelum kita memasuki materi hari ini. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala jenis keburukan. Nama yang terakhir kita bahas apa? Al-Wadud, ya, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Al-Wadud. Bismillah.
Hari ini kita akan membahas nama Allah yang lainnya, yaitu nama Allah Al-Mannan. Apa? Al-Mannan. Kalau kita punya anak bisa dikasih nama apa? Abdul Mannan. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 47. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-Mannan jalla jalaluhu. جاء في سنة التصريح بهذا الاسم الكريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. Nah, seperti biasanya kita akan membahas terlebih dahulu dalilnya apa. Nama Allah Al-Mannan dengan redaksi ini Al-Mannan di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata kerja. Kata kerja. Manna yamunnu. Ya, kalau isim fa'il subjek di dalam Al-Quran Al-Mannan tidak ada. Tapi kalau akar katanya yaitu kata kerja manna yamunnu di dalam Al-Quran ada. Dari hadis Nabi SAW ada. Walaupun nama Al-Mannan di dalam Al-Quran tidak ada, tapi di dalam hadis ada nama Al-Mannan. Dan itu sudah cukup. Ketika ada hadis sahih yang menyebutkan nama Allah, itu sudah cukup dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, walaupun di dalam Al-Quran tidak ada. Jadi untuk menentukan ini nama Allah atau bukan, bisa merujuk kepada Al-Quran atau merujuk kepada apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama-nama Allah yang di Al-Quran ada, di hadis ada. Ada nama Allah Subhanahu Wa Taala yang adanya cuma di hadis saja. Contohnya seperti nama Allah Al-Mannan ini. Di mana hadis tersebut? Hadis tersebut ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, dan derajatnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini secara lengkap diriwayatkan oleh Anas, salah seorang sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik. Cinten? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, annahu kana jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun yusalli. Anas bercerita, pada suatu hari aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu enggak jauh dari beliau berdua itu siapa? Nabi SAW dan Anas. Tidak jauh dari beliau berdua ada sahabat lain yang sedang sholat. Ada sahabat lain yang sedang sholat. Tsumma da'a. Orang yang lagi sholat itu kemudian berdoa kepada Allah. Dan ketika baca doa itu suaranya terdengar oleh Nabi SAW dan Anas. Keras banget enggak? Ya wajar lah suaranya. Tapi terdengar karena memang orang itu mungkin enggak terlalu jauh posisinya dari Nabi SAW. Jadi ketika berdoa suaranya kedengaran sama Nabi SAW. Anas juga dengar. Makanya Anas menceritakan isi doa dari sahabat itu karena beliau mendengar langsung. Apa isi doanya? Sahabat itu berdoa, Allahumma. Kenapa Allahumma? Ya Allah, inni as'aluka. Sungguh aku memohon kepadamu. Sungguh aku meminta kepadamu. Bi anna lakal hamd.
Karena sungguh Engkau ya Allah yang memiliki seluruh pujian. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Engkau. Al-Mannan. Ya, apa? Al-Mannan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian dilanjutkan, Badi'us samawati wal ard. Engkau ya Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup dan yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Jadi sahabat ini membaca doa dengan prolog yang cukup panjang. Ya. Mulai dari mengucapkan Allahumma, kemudian bi anna lakal hamdu, engkau memiliki segala pujian, la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Banyak banget pujian yang diucapkan oleh sahabat ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi SAW mendengar isi dari doa yang dibaca oleh sahabat itu, maka Nabi SAW bersabda, laqad da'allaha bismihil a'zam. Orang ini telah berdoa kepada Allah menggunakan nama Allah yang paling agung. Masya Allah. Ya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rasulullah SAW. Orang ini barusan telah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Al-A'zam. Paling agung. Terus kenapa? Efeknya apa kalau ada orang berdoa dengan nama Allah yang paling agung? Alladzi idza du'iya bihi ajab. Kalau Allah dimintai, kalau ada hamba berdoa kepada Allah menggunakan nama yang paling agung ini, ajabah, mesti Allah akan ijabahi. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan seandainya ada orang minta sesuatu kepada Allah menggunakan nama tadi, nama Allah yang paling agung, maka Allah pasti akan penuhi permintaannya. Jadi ini menunjukkan betapa dahsyatnya orang kalau berdoa mengawali doanya dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Itu yang diistilahkan dengan tawassul. Kenapa? Tawassul. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia. Fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama itu. Contohnya tadi doa yang diucapkan oleh sahabat tadi. Sehingga Nabi SAW langsung merekomendasikan siapapun yang berdoa dengan nama-nama tadi, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa? Al-Mannan. Al-Mannan itu terjemahannya apa Ustaz? Al-Mannan itu terjemahannya yang maha mengaruniakan. Napa? Yang maha mengaruniakan.
Tadi di Al-Quran ada nggak nama Al-Mannan? Ada atau tidak? Tidak ada. Yang ada adalah pakai kata kerja. Manna yamunnu. Ya. Contoh misalnya ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 17. Nanti jangan buka di rumah. Surat Al-Hujurat ayat pinten? 17. Di situ Allah menggunakan kata yamunnu, ya, manna yamunnu. Saya bacakan ayatnya, yamunnuna 'alaika an aslamu. Orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam itu mereka merasa telah banyak jasanya karena mereka masuk Islam. Jadi ada sebagian orang masuk Islam merasa dialah yang berjasa, ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan kepada mereka itu yang merasa apa wau? Yang merasa berjasa. Jadi dia merasa kalau kami masuk Islam kan jadinya Islam jadi kuat karena kami masuk ke dalam agama Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dukungannya. Jadi kami yang berjasa. Itu kata orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Arab-Arab Badui. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka, "La tamunnu alayya islamakum." Jangan kalian merasa berjasa kepadaku karena kalian masuk Islam. Jadi merasa berjasa itu enggak baik. Ya. Kiai kami dulu di pondok berjasalah, mengatakan berjasalah tapi jangan minta jasa. Kalau saya katakan berjasalah tapi jangan merasa berjasa. Berjuang untuk agama. Kita berjuang untuk agama. Kita berjuang untuk dakwah, tapi jangan merasa kitalah yang paling berjasa. Sudah berbuat aja. Jadi orang-orang itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Ini yang akan kita garis bawahi. Balillahu yamunnu alaikum. Justru yang berjasa memberikan karunia kepada kalian itu sinten? Allah. An hadakum lil iman. Karena Allah lah yang memberi hidayah kalian sehingga kalian mau beriman. Jadi bukan kalian yang hebat masuk Islam, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan karunia kepada kalian, membuka hati kalian, memberikan hidayah kepada kalian sehingga kalian masuk Islam. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk ikut andil dalam mengembangkan dakwah Islam, bersyukurlah kepada Allah. Bukan berbangga napa? Bukan berbangga diri. Oh, nek orang nanyong ki ora bisa melaku ki. Enggak boleh seperti itu. Ini kalau dakwah enggak ada saya, mati dakwah. Jenengan yang mati. Iya, karena seandainya jenengan enggak ada, enggak masalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah akan membangkitkan, mengutus, membuka, menggugah hati orang-orang lain untuk berjuang. Jadi kalau misalnya kita ini mundur dari jalan dakwah ini, itu Allah enggak rugi. Dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan manusia-manusia baru yang akan berjuang, yang mungkin lebih tulus, lebih semangat, lebih ikhlas, lebih kuat dibandingkan jenengan. Jadi ketika kita berjuang di medan dakwah ini adalah karena kita butuh pahala. Bukan karena dakwah butuh sama kita, bukan. Bukan karena apalagi Allah, bukan karena Allah butuh sama kita, bukan. Kita membela agama ini adalah karena kita membutuhkan pahala untuk bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga ketika ada orang Arab tadi yang baru masuk Islam merasa dia paling berjasa, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Kata apa? Yamunnu. Balillahu yamunnu. Justru Allah lah yang mengaruniakan kepada kalian hidayah. Yang punya jasa besar itu Allah, bukan kalian. Karena kalau Allah tidak bukakan hati kalian masuk Islam, gak mungkin kalian masuk Islam. Baik, ini ayat dari Al-Quran. Jadi kesimpulannya, kalau di dalam Al-Quran nama Al-Mannan ada atau tidak? Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata kerja manna yamunnu. Al-Mannan, ya, lafaz ini, redaksi ini adanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita bacakan. Baik. Sekarang kita berpindah ke pembahasan berikutnya, al-ma'na fi haqqillah. Apa maknanya? Al-ma'na fi haqqillah azza wa jalla. Al-mannan fa'alun min qawlik manantu ala fulan. Idza istala'ta 'indahu sani'atan aw wa ahsanta ilayh. فالله عز وجل هو المان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, al-mannan, ya, itu adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu menunjukkan banyak, ya. Makanya terjemahannya yang maha mengaruniakan. Jadi bukan hanya mengaruniakan, tapi nopo? Maha. Ya. Kalau maha berarti banyak, nopo sedikit? Banyak banget. Yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak sekali. Makanya menggunakan redaksi al-mannan. Ya. Saking banyaknya sampai ayat yang sering kita dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak mungkin bisa menghitungnya. Saking nopo nih? Saking banyaknya. Di sini dikatakan huwal manu ala ibadihi bi ihsanihi wa in'amihi wa rizqihi iyahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengaruniakan kepada para hambanya bi ihsanihi, dengan kebaikannya, wa in'amihi, dan dengan nikmatnya, wa rizkihi iyahum, dan rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Ustaz nyung kawit miyen gajinya semene-mene Ustaz. Saya sudah mendaftar untuk jadi PNS, wis CPNS suwe banget, cene ora hilang-hilang. Sudah belasan tahun Ustaz. Mana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantas enggak tanya seperti itu? Pantas sama betul? Kenapa enggak pantas? Aku kawit mbiyen dodolan ya gerobak terus. Dari dulu saya jualan cilok, tetap gerobak kiki. Wis 15 tahun. Gak berubah jadi kios. Dari kios terus jadi nopo? Restoran cilok badan. Masa dari dulu segini terus? Pantas nggak tanya kayak gitu? Pantas atau tidak? Kenapa anda pantas? Karena ketika kita bicara tentang karunia Allah, itu udah mesti karunia itu berupa materi. Masa yang kita lihat cuma gerobak cilok? Kenapa kita nggak lihat kaki kita yang bisa berjalan dorong nopo?
gerobak cilok. Coba seandainya ya. Jenengan ditawari, Mas, jenengan mau gerobak cilok ini disulap jadi restoran cilok, dibikinkan apa? Rumah makan, bangunannya diletakkan di lokasi yang strategis, ya, di pusat kuliner. Jenengan nggak perlu keluar modal. Syaratnya cuma satu aja, sikilin jenengan dicukut, kedua kaki jenengan itu diganti pakai apa? Restoran apa wau? Cilok. Purun? Sing nawari sapa? Tapi seandainya itu ada penawaran, seandainya ada orang menawarkan seperti itu, mau atau tidak? Hanya orang yang kurang sehat yang mau. Lebih mahal kaki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitung. Ya. Sampai sekarang kita masih bisa hadir di pengajian seperti ini. Nikmat atau bukan? Nikmat. Jangan pernah kita meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak banget. Ya. Yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi. Bahkan mungkin yang bersifat non materi itu lebih berharga dibandingkan apa? Yang bersifat materi. Mungkin atau tidak? Non materi lebih berharga dibandingkan yang materi. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Apa contohnya? Hidayah. Hidayah materi atau non materi? Non materi. Materi gue ya bisa dicekel gitu loh, materi ya. Bisa diraba gitu ya, bisa dipegang, kelihatan materi. Kalau hidayah kan abstrak. Sesuatu yang non materi, ya. Ini lebih berharga dibandingkan banyak sekali karunia yang bersifat materi. Kita nih tergerak untuk hadir pengajian, itu mahal banget karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu yang bersifat non materi. Yang bersifat non materi lainnya berupa apa? Apa ini? Ketenangan hati. Nikmat atau bukan? Nikmat. Apa jenengan yakin kalau orang yang super kaya itu mesti tenang? Belum tentu. Ya. Walaupun ada juga yang kaya bahagia, ada. Ya, jadi jenengan juga jangan kemudian antipati sama orang yang kaya. Jenengan suki orang bahagia, terus jenengan kere bahagia. Bahagia itu tidak tergantung orang ini kaya atau apa? Miskin. Ya. Cuman saya ingin katakan bahwa kekayaan itu bukan jaminan orang bahagia. Ya. Ada orang miskin hidupnya bisa bahagia, ada orang kaya hidupnya bisa bahagia. Ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman yang ada dalam hati, dia telah mendapatkan karunia yang sangat mahal. Kebahagiaan itu nggak bisa dipenjarakan. Apa jenengan pikir orang yang dipenjara itu pasti sengsara? Belum tentu. Bisa jadi ada orang yang dipenjara hatinya apa? Bahagia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau dipenjara, apa kata beliau? Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka rampas kemerdekaanku, mereka ambili buku-bukuku, mereka mungkin sita hartaku. Apa kata beliau? Jannati fi qalbi, kata beliau. Surgaku ada di mana? Di hatiku. Mereka mau merebut gimana? Mereka mau merampok surgaku gimana?
Bahagia beliau. Karena kebahagiaan yang beliau rasakan bukan dari materi yang beliau miliki, tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati beliau. Sehingga ketika beliau di penjara, produktif banget beliau, nggak nganggur di penjara beliau. Ada salah satu bukunya, kalau nggak salah itu yang judulnya At-Tis'iniyah. Judulnya At-Tis'iniyah. Tis'in itu berapa? 90. At-Tis'iniyah. Jadi beliau membahas sebuah tema ya tentang akidah yang beliau bahas dalam 90 poin. Berapa poin? 90 poin. Itu ditulis oleh beliau sekali duduk. Tahun jenengan sekarang dicetak tebalnya berapa? 3 jilid. 3 jilid. 1, 2, segini tebalnya. Sekali duduk beliau nulis. Selesai. Nyong beliau Ustaz nulis saben dina apa WA. Itu Ustaz kalau seluruh WA yang pernah saya tulis dikumpulkan itu bisa 3 jilid Ustaz. Siapa sih ngarep maca? Isinya apa? Siapa yang akan baca isinya apa? Orang baca WA-nya jenengan tambah iman. Kalau para ulama kita nulis, mereka nulis sesuatu yang bermanfaat, yang membuat orang membacanya tambah apa? Tambah iman. Ya. Ada kitabnya di perpustakaan. Ya, At-Tis'iniyah. Ya. Baik, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak selalu bersifat napa wau? Materi. Lanjut. Wal mannanu alladhi yajudu bin nawali qabla su'al. Wal mannan, ya. Jadi kita sudah katakan yang sangat banyak karunianya, baik itu yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi. Kemudian di antara yang disampaikan oleh para ulama kita, al-mannan artinya adalah alladzi yajudu bin nawal qabla su'al. Yaitu yang memberikan sesuatu sebelum diminta. Apa? Al-mannan yang memberikan sesuatu sebelum diminta. Saya kasih ilustrasi. Saya lupa. Mungkin sekitar 12 tahun yang lalu gitu. Kalau nggak salah ya 11-12 gitulah. Sekian tahun yang lalu ada orang SMS. Saat itu kayaknya WA belum terlalu apa? Belum terlalu populer SMS. Ustaz. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Silahkan. Saya pengen konsultasi Ustaz. Ya, apa konsultasinya? Allah kok tidak sayang sama saya Ustaz. Duh, ada apa? Ujuk-ujuk apa? Allah tidak sayang. Saya ini sudah berdoa kepada Allah bertahun-tahun. Minta sesuatu. Saya lupa menyebutkan apa saat itu yang dia minta. Tapi selama bertahun-tahun itu saya minta, sampai detik ini belum dikabulkan sama Allah. Allah nggak sayang sama saya. Jadi kesimpulan Allah nggak sayang itu gara-gara apa mau? Salah satu doanya belum dikabulkan sama Allah. Maka saya pengen orang itu berpikir sebelum nulis SMS seharusnya kan apa? Berpikir dulu. Saya ingin dia berpikir. Saya balik bertanya. Antara doa jenengan yang belum dikabulkan oleh Allah. Antara apa? Doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada jenengan tanpa jenengan minta.
Ada berapa? Ada 2. Satu apa? Doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah. Dengan apa? Nikmat yang Allah berikan kepada jenengan tanpa jenengan minta. Lebih banyak mana? Ini apa ini? Nah, jawabannya ini, bingung ya. Antara nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2. Allah teramat sering memberikan sesuatu kepada kita tanpa kita minta. Coba sekarang, ada nggak di antara jenengan yang tadi ketika mau berangkat ke sini berdoa kepada Allah secara spesifik? Doanya kayak gini, ya Allah, mudah-mudahan perjalanan saya ke Masjid Manarul Ilmi lancar, tidak kecelakaan di jalan. Angkat tangan, siapa yang tadi minta kayak gitu? Orang anak? Nggak ada? Nggak ada. Yang ada bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Tapi yang minta secara spesifik, ya Allah, saya mohon perjalanan saya ke Masjid Manarul Ilmi untuk ngaji lancar, nggak kecelakaan. Nggak ada. Jenengan tadi kecelakaan nggak? Enggak. Buktinya sampai ke sini. Itu karunia atau bukan? Karunia. Jenengan minta nggak? Enggak. Dikasih nggak? Dikasih. Itulah Al-Mannan. Al-Mannan itu yang memberikan sesuatu sebelum diminta. Betapa banyak orang yang kemudian pengen berangkat ke suatu tempat, kecelakaan di jalan, belum sampai sudah meninggal dunia. Betapa banyak orang yang seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan keselamatan bertahun-tahun. Coba, jenengan punya motor sudah berapa tahun? Lalen Ustaz. Ya. Ada di antara kita punya motor itu sudah belasan tahun, bahkan sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun kita mengendarai kendaraan tersebut, gak pernah kecelakaan satu kali pun. Itu karunia atau bukan? Karunia. Itu saya baru ngomong satu loh. Itu baru kita bahas satu loh, belum yang lainnya. Kaki yang bisa kita gerakkan, yang bisa kita langkahkan, tangan yang bisa kita gerakkan, mata yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk melihat, telinga yang bisa kita gunakan untuk mendengar, mulut yang bisa kita gunakan untuk berbicara, rumah tempat kita bernaung. Coba berapa kali kita pulang ke rumah, rumah kita masih utuh. Berapa kali coba seperti itu? Ada nggak orang yang pulang-pulang rumahnya hancur? Wonten apa betul? Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, pulang dari masjid, rumahnya sudah ambruk kena roket oleh orang-orang Zionis. Coba sekarang kita berpikir yang jernih. Ustaz, saya dari dulu kontraktor terus, alias apa? Ngontrak pindah, kesel Ustaz. Tapi kan alhamdulillah jenengan itu begitu pulang ke kontrakannya masih apa? Masih utuh, orang ambruk. Tapi kan bocor. Milih endi, ambruk apa bocor? Kemudian antara yang bocor dengan yang tidak bocor, banyak yang mana? Apa 100% bocor? Ya karena atapnya 100% bocor namanya. Kita itu kalau nikmat Allah yang mungkin ada ujian dari Allah, itu kita tuh jangan melihat itunya. Jangan terfokus dengan kekurangan itu. Coba
lihat yang lainnya, karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Itu akan bahagia kalau seperti itu. Ya. Siapa ya sahabat Nabi SAW, saya lupa. Ya, perang atau ya kalau nggak salah perang. Terus pulang-pulang salah satu kakinya harus diamputasi. Salah satu kakinya harus diamputasi. Akhirnya diamputasi, kemudian singkat cerita proses operasinya berhasil. Ya, dalam waktu penyembuhan itu banyak yang apa? Banyak yang besuk, ya, banyak yang besuk. Ya rata-rata yang besuk itu mendoakan, menasehati yang sabar. Ini ujian dari Allah. Di suatu kesempatan beliau mengatakan, walaupun seberat ini ujian saya tetap akan bersyukur kepada Allah. Karena yang diambil oleh Allah itu lebih sedikit dibandingkan yang disisakan oleh Allah. Yang diambil oleh Allah lebih apa? Sedikit dibandingkan yang disisakan oleh Allah. Yang disisakan berapa? Tangan 2, kaki 1. Berarti berapa? 3. Yang diambil berapa? 1. 1 sama 3 banyak mana? Mas orang ngerti kayak loh. Lebih banyak yang disisakan sama Allah. Cuma 1 yang diambil, 3-nya masih disisakan sempurna oleh Allah SWT. Orang yang kayak gini hidupnya bahagia. Gak fokus kepada yang diambil oleh Allah, tapi fokus kepada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidupnya bahagia. Ya. Kalau kita selalu merasa kurang, enak ya. Tetangga beli mobil, saya cuma punya apa? Motor. Anda punya motor, Anda punya istri, Anda punya anak, Anda punya rumah, Anda punya penghasilan, Anda punya kesehatan. Gigi sakit, bolong 1. Aduh, jandu lara banget. Coba sekarang giginya ada berapa? Yang bolong berapa? 1. Kalau semuanya bolong gimana coba? Kursi siji be, mulane kursi ciki. Bukan berarti nggak berobat. Tapi jangan gara-gara 1 gigi yang bolong itu terus kita melupakan berapa sih jumlah gigi? Berapa? Ya puluhan lah ya. Puluhan ya. Jangan sampai gara-gara 1 gigi bolong kita lupakan puluhan gigi yang lainnya yang masih sehat walafiat. Itu caranya supaya kita hidup itu bahagia. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini pembahasan kita malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Mannan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.